Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah, NIM D1A022468, mata kuliah Antropologi Budaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa saja akar masalah penyebab konflik pluralitas etnik di Indonesia dan bagaimana strategi penyelesaian konflik tersebut. Konflik tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Konflik bisa bersifat tertutup atau laten dan bisa juga bersifat terbuka atau manifest. Konflik berjalan seiring dengan dinamika masyarakat. Hanya saja ada katup sosial yang bisa menangkal konflik sejak dini, sehingga tidak meluas secara luas. Namun ada juga faktor dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi begitu berkobar, sehingga merusak rumah, harta benda, dan mungkin juga penghuni sistem sosial secara keseluruhan. Dalam suasana sistem sosial masyarakat Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai gejolak, beberapa pemicu saja sudah cukup untuk menimbulkan berbagai konflik sosial. Terjadinya konflik antar desa di seluruh tanah air hanyalah sebuah contoh betapa hal-hal yang sangat sederhana ternyata mampu menyulut munculnya kemarahan massa dan kerusuhan massal yang tidak melibatkan pihak-pihak bertikai. Tetapi juga seluruh desa, masyarakat kita yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun hidup rukun antar tetangga dan antar kampung berubah total untuk saling menyerang dan menghancurkan rumah warga lainnya yang dianggap musuh. Pemerintah sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban dalam masyarakat berperan penting dalam menciptakan suasana yang harmonis antar berbagai kelompok dan masyarakat. Namun, jika kontrol sosial oleh pemerintah melalui perangkat hukumnya tidak berjalan, maka bentuk kontrol sosial lain akan muncul di masyarakat. Pemerintah daerah perlu berkomunikasi dan menengahi dengan warganya serta memberikan informasi sosial tentang bagaimana kerugian akibat sengketa antar desa. Selain itu, berbagai cara perlu disosialisasikan untuk menghindari berbagai kemungkinan provokasi. Sedapat mungkin perlu juga diusahakan kegiatan bersama antar desa yang memungkinkan warga antar desa mengembangkan hubungan komunikasi yang positif. Adapun solusi untuk penyelesaian konflik antar etnis. Konflik antar etnis di Indonesia harus segera diselesaikan dan harus ada solusi konkret. Bagaimana menyelesaikan konflik antar etnis di suatu negara di mana mediasi harus dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga yang berwenang dari daerah hingga pusat. Memberikan pola mediasi tentang cara penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang disebut juga mediator dan bentuk lain seperti rekonsiliasi. Proses penyelesaian konflik dengan informasi sebelum konflik terjadi, di mana masyarakat pada saat itu hidup damai. Adapun cara penyelesaiannya lainnya yaitu konflik harus dikelola menuju rekonsiliasi, mengubah sistem pemahaman agama, mengurangi munculnya hura-hura dalam kehidupan beragama, dan berkurangnya nafsu terdistorsi untuk menghindari konflik etnis. Sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.